Shalom, selamat malam, suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kembali Tuhan satukan kita di dalam komsel besar yang pada malam ini adalah komsel ke-99. Mari kita siapkan hati. Kita akan memulai acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini. Terima kasih juga atas teknologi yang luar biasa, sehingga walaupun kami ada di tempat yang berjauhan, kami bisa Kau kumpulkan untuk bersama-sama datang, memuji, bersyukur, dan mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, berkati kami yang akan melayani pada malam ini. Juga berkati semua sahabat-sahabat kami yang mengikuti Zoom ini. Ya Yesus, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci. Diri kami, ruangan tempat kami berada, juga peralatan yang akan kami gunakan, agar hanya kuasa-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, dan tidak ada kuasa-kuasa lain, kekuatan-kekuatan lain, roh-roh lain yang dapat masuk dan tinggal di dalam kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, pimpin acara ini sejak awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau mulai acara ini. Amin. Kita akan bersatu hati, kita akan membuka komsel malam ini dengan lagu Ku Ada. Kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih.
kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kalau kami sampai di Komsel besar ke-99, kami tahu itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kuat kuasa-Mu yang memampukan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus membawa puji-pujian kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai, demikian juga kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Kami ingin berada dekat-Mu, karena bersama-Mu Tuhan, selalu ada anugerah-Mu yang berlimpah. Selalu ada ketenangan dan kedamaian. Mari sahabatku, kita mau bersama-sama mengidungkan lagu ini. Biru saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Benar Tuhan, satu hari di pelataranmu jauh lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Allah kita yang luar biasa. Kita mau memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita karena kasih-Nya yang luar biasa. Kita mohon kepada Allah kita untuk memberikan kita api kemuliaan-Nya.
Karena bersama Dia dengan api kemuliaannya kita akan bangkit. Kita akan menjadi begitu kuat dan kita bisa melakukan segala perkara yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah. Sertai kami agar kami bisa melakukan penyembahan ini dengan sebaik-baiknya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allah. Kami berkumpul, Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allah-Mu. Ya belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh warga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi kami. Ya belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh warga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu.
warga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kami muliakan Tuhan. Jamah kami dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah terus Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ia berkata, "Mari datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan." Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ia juga katakan, "Jangan kamu takut akan hidupmu, karena aku yang memegang engkau." Percayalah, percayalah, dan percayalah.
Terima kasih Yesus. Engkau hadir melawat kami saat ini. Engkau mengurapi kami satu persatu dan membawa ketenangan baru dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Ya Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang akan dibawakan oleh anak kesayangan-Mu, Bapak Paulus. Urapi dia Tuhan, murnikan segalanya. Pakai ia Tuhan menjadi alat-Mu, membawakan pesan-pesan-Mu buat kami. Dan jadikan kami tanah yang subur, agar segala firman yang akan ditanamkan ke dalam hati kami berbuah banyak, 100 kali lipat, dan membuat kami semakin dekat dan semakin bersemangat untuk menjadi berkat-berkat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Tes, 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 tes. Suara saya jelas nggak? Jelas? Serius? Oke. Tapi kok saya lihat gambar kalian kok tidak bergerak ya? Coba. Jelas ya? Oke. Meskipun saya lihat gambar kalian tidak bergerak, nggak apa-apa. Oke. Mari kita buka dari Matius 13 ayat 1. Matius bab 13. Sebelumnya Bu Vila suruh saya minta maaf dulu. Kenapa dia nggak bisa ikut? Karena ada acara besar keluarganya. Karena dia sebagai kakak nomor 1, jadi dia nggak bisa ikut. Dia nggak bisa apa namanya itu tidak hadir. Jadi terpaksa dia minta izin. Matius 13 ayat 1 sudah ketemu? Coba saya ganti jaringan sebentar ya, soalnya saya lihat gambar kalian tidak bergerak semuanya. Nah, sekarang kalian bergerak. Jelas? Suara saya jelas, Laura? Jelas ya? Oke. Matius 13 ayat 1 sudah ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami bersama pada malam hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Saat ini kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakanlah bagi kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Biarlah segala penghalang firman-Mu saat ini kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang membuka hati kami, yang berkuasa atas hati kami. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Malam hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan perumpamaan tentang seorang penabur. Perikop ini selain perumpamaan juga ada tafsirannya, ada penjelasannya. Tapi bagi saya pribadi sudah membaca perumpamaannya dan kemudian juga membaca arti dari perumpamaan itu, saya masih merasa kurang. Masih merasa belum begitu memahami. Jadi benar-benar butuh sebuah permenungan. Sebelum saya mulai, saya mau mengajak kita berpikir begini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, kita jangan sesekali ingin menyelidiki Tuhan. Jangan. Kenapa? Kita manusia ciptaan. Dia adalah Allah pencipta.
Jadi justru ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, maka buka hati kita dengan kerendahan hati dan biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Bukan sebaliknya. Banyak orang ingin menyelidiki Tuhan. Manusia untuk menyelidiki tubuh kita sendiri saja, kita tidak sanggup. Apalagi kita ingin menyelidiki Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Menyelidiki hati kita. Oke. Saya akan mulai. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus ada di dalam perahu, orang banyak ada di pantai. Jadi Yesus mengajar berkhotbah dari perahu dan kemudian suaranya itu dipancarkan ke pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan itu bukan tempat untuk benih itu tumbuh. Sehingga benih itu tergeletak begitu saja di pinggir jalan itu. Dan di mana benih itu ditabur, di situ selalu ada burung yang siap untuk menyantap benih itu. Karena benih itu jatuh di pinggir jalan, kelihatan begitu saja, maka burung datang dan langsung memakan sampai habis. Itu adalah yang pertama. Ayat kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Ada tanah, tapi tidak banyak. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Batu-batu itu ada tanahnya, tapi tidak banyak. Benih itu bisa tumbuh, bisa, tapi dia tidak bertahan. Kenapa? Karena tidak berakar. Akarnya itu tidak bisa tembus ke dalam, karena ada batu. Ayat ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih yang ketiga itu jatuh di tengah semak. Apakah dia bisa bertumbuh? Bisa. Kenapa? Karena ada tanah. Namun pertumbuhannya itu nyaris tidak lama. Kenapa? Karena dia tumbuhnya di tempat yang salah, di tengah semak duri. Semak itu menghimpitnya sehingga dia mati. Dan yang terakhir, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Artinya, orang yang memiliki telinga hendaklah ia sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan ini. Artinya ada dua pilihan. Ketika firman Tuhan ini diwartakan, ada dua pilihan. Orang bisa memilih untuk mendengarnya dengan sungguh-sungguh atau mendengarnya asal-asalan. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus,
mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Apa artinya? Kepadamu diberi karunia. Pertama adalah karunia datang dari Yesus. Karunia untuk mengetahui kerajaan surga datang dari Allah. Karunia itu diberikan kepada siapa? Bapak, Ibu, Suster? Diberikan kepada murid Yesus. Karunia itu diberikan kepada orang yang menjadi murid Yesus. Makanya tadi di awal saya katakan, jangan membaca firman Tuhan dengan konteks ingin mempelajari Allah. Kenapa? Kita tidak akan diberi karunia untuk memahami misteri kerajaan Allah. Hanya orang yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mau menjadi murid Yesus, maka dia mendapat akses untuk mendapat pengertian. Artinya, karunia itu diberikan kepada orang yang menjadi bagian dari milik Kristus. Coba kita baca sekali lagi. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepadamu, kepada siapa? Kita semua yang mau menjadi murid Yesus. Tetapi kepada mereka tidak. Mereka itu siapa? Mereka yang berada di luar Yesus. Berada di luar. Mereka tidak. Kenapa? Karena mereka meskipun berbondong-bondong, belum tentu mereka datang untuk menjadi murid Yesus. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Kita boleh mengatakan, karena siapa yang mempunyai hati, mempunyai hati artinya membuka hatinya kepada Tuhan, kepadanya akan diberi. Diberi apa? Pengertian. Jadi hanya orang yang mempunyai hati, maka dia akan diberi karunia untuk mengerti. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hati, tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai mata, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang yang tidak memiliki hati tidak akan mendapat karunia untuk mengerti. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa harus dengan perumpamaan? Supaya orang yang benar-benar mau mendengar, dia harus berusaha untuk mendengar. Kalau tidak, berarti tidak. Karena sekalipun mereka melihat, kelihatan mereka sedang melihat, namun sebetulnya mereka tidak melihat. Karena sekalipun mendengar, kelihatannya mereka sedang mendengar. Tapi tidak semua orang yang sedang mendengar firman Tuhan itu betul-betul mendengar. Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kenapa? Coba kita lihat. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup,
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kelihatannya beberapa ayat ini terdengar seperti sebuah kutukan. Supaya mereka jangan melihat, supaya mereka jangan mendengar dengan telinganya, dan supaya mereka jangan mengerti dengan hatinya, sehingga mereka datang berbalik dari dosa-dosanya, dan aku menyembuhkan mereka. Kelihatannya beberapa ayat ini seperti kutukan, tapi apakah benar Allah mengutuk manusia? Tidak. Tetapi manusia yang memilih tidak mau menerima firman Tuhan itu. Yesaya hidup kira-kira 600-an tahun sebelum Yesus Kristus. Dan nubuat Yesaya itu benar-benar terjadi. Bangsa Israel, umat pilihan, tidak mau mendengarkan Yesus. Mereka menutup hati. Ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi-nabi perjanjian lama dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, yang para murid lihat. Kenapa? Para murid-murid melihat Yesus, Sang Firman Allah, berbicara dalam rupa manusia. Kita tidak melihat. Kita tidak punya kesempatan itu. Nabi-nabi, orang-orang benar tidak punya kesempatan itu karena Yesus belum lahir. Musa juga tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Perumpamaan tentang penabur ini adalah, Yesus sendiri katakan, adalah kunci untuk memahami perumpamaan lain. Jadi kalau orang mau memahami perumpamaan yang lain, pertama-tama dia harus bisa memahami perumpamaan tentang penabur. Kenapa? Karena perumpamaan ini berbicara tentang kunci untuk mendengar. Kalau kunci untuk mendengar ini tidak dipahami, maka orang tidak bisa mendengarkan perumpamaan atau pengajaran yang lain. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Artinya, tidak berusaha untuk memahaminya, tidak berusaha untuk mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau firman itu ditaburkan dan orang tidak berusaha untuk memahaminya, untuk mencari tahu cara untuk memahaminya, maka iblis segera datang untuk mengambilnya. Kenapa? Karena firman itu begitu ditaburkan harus cepat-cepat ditangkap dan berusaha untuk dimengerti. Kalau tidak mengerti, kuncinya apa? Minta karunia supaya mengerti. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah
orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Orang kedua. Orang ini mendengar firman itu dan dia segera menerimanya dengan gembira. Dia menerimanya. Kalau yang pertama sama sekali tidak menerimanya. Yang kedua ini menerimanya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kenapa? Karena tidak berakar. Firman yang tidak berakar tidak bisa bertumbuh. Karena tidak bisa bertumbuh, maka dia akan mati. Yang ketiga, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang kedua tadi itu tidak berakar, yang kedua ini tidak berbuah. Kalau dia tidak berbuah, kemungkinan dia berakar. Tapi dia tidak bertumbuh. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu, dia bisa berakar, tetapi pertumbuhannya itu tidak terjadi. Terjadi, tapi mengalami himpitan. Yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kenapa dia mengerti? Karena dia mempunyai hati untuk mengerti. Dia berusaha untuk mengerti. Dia meminta karunia untuk mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Meskipun Yesus sudah menjelaskan arti perumpamaan ini, tapi bagi kita tetap harus merenungkannya. Tanpa kita merenungkannya, tetap masih samar-samar bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak kita untuk masuk lebih dalam, untuk merenungkan. Saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan. Saya beri judul dalam ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Perumpamaan tentang penabur. Siapa itu sang penabur? Yesus. Apa yang ditabur? Kita sama-sama tahu, benih, yaitu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu diwartakan, maka firman itu akan mencari tempat di mana dia akan jatuh. Ketika firman Tuhan, seperti pada malam hari ini, banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diwartakan, maka karena firman itu hidup, perhatikan baik-baik, karena firman itu hidup dan dia tajam seperti pedang bermata dua. Firman itu bukan perkataan mati. Firman itu hidup. Jadi ketika firman itu ditaburkan, maka dia mencari hati di mana tempat dia bisa jatuh. Artinya dia mau mendarat di mana? Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
Bapak Ibu, keempat lokasi jatuhnya atau mendaratnya firman adalah respon hati pendengar. Jadi, bukan berarti sang penabur itu menaburkan sebagian ke tanah yang bagus, sebagian ke jalan, sebagian ke ini, sebagian ke ini. Bukan. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah benih itu sama. Sang penaburnya juga sama, satu orang. Tetapi keempat lokasi tempat jatuhnya firman berbicara tentang respon hati kita. Respon hati atau cara untuk menanggapi firman itu. Yang pertama adalah yang jatuh di pinggir jalan, ayat 19 itu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti dan juga tidak berusaha untuk mengerti. Tidak juga meminta karunia untuk mengerti. Berarti dia tidak memandang firman Tuhan itu berharga. Saya berusaha untuk pelan-pelan. Saya berusaha akan pelan-pelan. Saya ulangi. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti dan juga tidak berusaha untuk mengerti, tidak juga meminta karunia untuk mengerti dengan segala kerendahan hati, dia tidak memandang firman Tuhan itu berharga. Karena dia tidak memandang firman Tuhan itu berharga, maka dia tidak cepat-cepat menyimpan firman itu dalam hatinya. Karena dia tidak cepat-cepat menanggapi firman itu dan menyimpan dalam hatinya, karena merasa itu sangat berharga, maka dibiarkan begitu saja, seolah-olah benih yang tergeletak di pinggir jalan. Dan karena Anda memandangnya tidak berharga, tidak cepat-cepat menyimpan dalam hati, membiarkan seperti angin lalu firman Tuhan itu, maka iblis datang untuk mengambilnya. Orang itu selama-lamanya tidak mengerti. Yang pertama, itu adalah respon yang pertama. Yang kedua sekarang, ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Respon yang kedua, orang kedua. Firman itu diterima, malah ditulis diterima dengan gembira. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, ada tetapi firman itu diterima begitu saja, meskipun dia terima dan menerimanya dengan gembira, tetapi diterima begitu saja. Nah, ini ada satu misteri di sini. Marta menerima Yesus di rumahnya. Tetapi sesudah Marta menerima Yesus di rumahnya, Marta membiarkan Yesus di situ. Marta tidak duduk diam di bawah kakinya. Firman itu diterima begitu saja. Tetapi Marta tidak duduk seperti Maria. Firman itu diterima begitu saja, namun tidak direnungkan siang dan malam, sehingga tidak berakar. Bagaimana firman itu berakar? Kalau firman itu direnungkan siang dan malam, kata pemazmur, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena tidak direnungkan,
maka tidak berakar. Bapak Ibu, berakar membutuhkan waktu. Tidak bisa instan. Berakar butuh merenungkan. Banyak orang ingin mengerti firman Tuhan, tetapi malas merenungkan. Kadang kita lebih suka mendengarkan renungan orang lain. Renungan orang lain boleh, tidak masalah. Tetapi Tuhan lebih ingin Anda merenung sendiri. Kenapa? Dia ingin berbicara kepada Anda sendiri. Berakar membutuhkan waktu untuk merenung. Tidak bisa instan. Karena tidak berakar, maka ketika guncangan datang, orang itu tidak dapat bertahan. Dan di sini dikatakan, orang itu pun segera murtad. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga di ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran, tipu daya, kekayaan. Firman itu diterima. Orang yang ketiga ini, yang jatuh di tengah semak duri ini, kita ilustrasikan firman itu diterima. Mungkin firman itu direnungkan, mungkin dia berakar karena direnungkan. Karena ada tanah untuk dia bertumbuh, meskipun di tengah semak, tapi ada tanah. Namun tidak memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Kenapa? Karena godaan-godaan dan tawaran dunia ini menghimpitnya, akhirnya imannya mati. Masih ingat ada satu kisah orang muda yang kaya. Dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Ingat kisah ini? Ingat? Yesus katakan, lakukan 10 perintah Allah. Dia katakan, saya sudah melakukannya sejak masa muda. Yesus katakan, ada satu lagi yang kurang. Apa itu? Kemelekatanmu, hartamu. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Injil mencatat orang itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Saya membayangkan kalau dia tidak banyak hartanya, saat ini dia sudah berada di surga. Itu adalah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah yang jatuh di tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Tanah yang baik melambangkan hati yang baik, hati yang murni, yang tidak terkontaminasi. Orang ini menerima firman Tuhan dan mengerti. Kenapa dia mengerti? Kenapa orang lain tidak mengerti? Banyak orang bertanya, kenapa Pak Paulus mengerti, kenapa saya tidak mengerti? Anda dan saya sama. Kita sama-sama diberi karunia untuk mengerti. Kenapa orang ini menerima firman Tuhan dan mengerti? Karena dia berjuang untuk mengerti. Dia memohon karunia supaya mengerti. Kalau kita belum mengerti, minta Roh Kudus menyingkapkan bagi kita supaya mengerti. Orang ini berjuang untuk mengerti, dia meminta karunia untuk mengerti, dia cepat-cepat menyimpan dalam hatinya. Jadi hatinya itu bagaikan tanah. Jadi sekali lagi, keempat lokasi ini adalah pilihan yang ditawarkan di hadapan kita saat ini, di depan meja ini. Anda mau menempatkan hati Anda di posisi yang mana? Membiarkan tergeletak, diambil dimakan oleh burung, atau cepat-cepat memasukkan ke dalam hati Anda? Saya ingat ada satu firman berkata,
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, artinya apa? Biji gandum itu jatuh ke dalam tanah, ke dalam hati kita, tidak tergeletak di luar. Jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tidak dapat menghasilkan buah. Ada di mana saya tidak tahu, Injil Yohanes kalau tidak salah. Orang ini memandang firman Tuhan begitu berharga, dia cepat-cepat menyimpan dalam hatinya. Ia berbeda dengan orang pertama yang membiarkan begitu saja tergeletak di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang baik. Selanjutnya, yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yeremia 17 ayat 8 dikatakan demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia itu siapa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yeremia 17 ayat 8. Sama juga seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 1. Yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau salah mohon dimaafkan ya, nanti silakan dibaca sendiri. Yang jatuh di tanah yang baik adalah orang ini bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Dia merenungkan firman Tuhan, dia juga mempraktekkan, melakukan, menghidupi firman itu yang telah dia renungkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, iman itu timbul. Iman itu harus berakar ketika kita merenungkan firman itu. Dan iman itu bertumbuh pada saat kapan? Pada saat kita menghidupinya. Jadi kalau kita hanya mendengar, kalau kita hanya merenungkan, tetapi ketika godaan, ketika pergumulan datang, kita tidak mempraktekkannya, maka iman itu tidak bisa bertumbuh. Mendengar baru timbul, merenungkan dia berakar. Kemudian ketika kita menghadapi goncangan, pergumulan demi pergumulan datang, maka kita mempraktekkan firman itu. Cara mempraktekkannya gimana? Ketika kita takut, kita percaya firman Tuhan mengatakan jangan takut, maka kita mempraktekkannya. Pada saat kita mempraktekkannya, maka iman kita bertumbuh. Godaan dunia tidak lagi mampu menggeserkan fokusnya. Kenapa? Karena dia bertumbuh. Saya ulangi poin ini sekali lagi. Yang jatuh di tanah yang baik adalah orang ini bukan hanya merenungkan firman, tetapi melakukan firman Tuhan yang telah dia renungkan. Dia mempraktekkannya sehingga firman itu bertumbuh. Dia bertumbuh karena dia menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya standar hidupnya. Satu-satunya, bukan salah satu. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar hidupnya. Ketika dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya standar hidupnya, maka godaan dunia ini tidak lagi mampu untuk menggeserkan fokusnya. Dia akan bertumbuh tinggi, melampaui apapun juga. Semak-semak itu tidak mampu menghimpitnya. Kenapa? Karena dia bertumbuh tinggi. Dia bertumbuh tinggi melampaui apapun juga. Dalam salah satu perumpamaan, Yesus mengatakan benih itu paling kecil, tetapi ketika dia bertumbuh menjadi pohon ara dan burung-burung bersarang padanya. Jadi, ia berbeda dengan yang jatuh
di atas semak duri. Sebagai penutup, ketika firman Tuhan ditaburkan, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, Suster. Ketika firman Tuhan ditaburkan seperti pada malam hari ini, ada 4 pilihan. Kita mau menanggapinya seperti yang orang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau kita mau membuka hati kita untuk menerimanya, merenungkannya sehingga ia berakar, kemudian mempraktekkannya sehingga ia bertumbuh, sampai akhirnya ia menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita pada malam hari ini. Biarkan musik mengalun. Rasakan hadirat Tuhan. Ketika firman Tuhan ditaburkan pada malam hari ini, firman itu hidup. Karena firman itu hidup, maka dia mencari hati yang hidup. Adakah pada malam hari ini ada hati yang hidup yang mau menerimanya? Bukalah hatimu. Mintalah Tuhan membajak hatimu. Bajak tanah hati kita. Bajak hati kami, Tuhan. Jadikanlah subur. Bersihkanlah dari batu-batu. Bersihkanlah dari semak-semak belukar. Bersihkan hati kami. Bersihkan dari segala dosa. Secara khusus dosa kesombongan. Ketika kami membaca firman Tuhan dan kami ingin menyelidiki Engkau, siapakah kami ini, Tuhan? Sebelum dunia diciptakan, Engkau sudah ada. Sebelum segala sesuatu, Engkau sudah ada. Otak kami yang begitu kecil, kami ingin menyelidiki Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami dengan segala kesombongan kami. Minta ampun kepada Tuhan. Minta pengampunan daripadanya. Singkirkanlah segala kesombongan dalam hati kita pada malam hari ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Mintalah dengan kerendahan hati. Minta Dia membuka hatimu. Minta Dia mencurahkan karunia-karunia, supaya Anda dan saya mengerti apa yang hendak Dia sampaikan. Terima kasih, Tuhan.
Engkau berfirman, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu berkumpul di hadapan-Mu. Kami tidak berada jauh daripada-Mu, kami tidak berada di luar Engkau Tuhan, kami berada di dalam-Mu. Kami memohon karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, kerajaan surga. Singkapkan kepada kami, buatlah kami mengerti Tuhan. Berikanlah kami karunia untuk mengerti Tuhan. Otak kami yang begitu kecil ini, yang begitu sederhana ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, singkapkanlah, setiap hari singkapkanlah yang tersembunyi. Biarlah kami membaca firman-Mu, menerimanya, merenungkannya di dalam hati kami siang dan malam. Biarlah hari demi hari Tuhan Engkau menyingkapkan satu persatu Tuhan, perlahan-lahan. Karena kami adalah manusia yang lemah, kami tidak sanggup memahami semua misteri itu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengeraskan hatinya. Engkau jamah Tuhan satu persatu. Engkau jamah hati mereka. Engkau bersihkan Tuhan, Engkau bersihkan dari segala kesombongan. Bersihkan Tuhan. Bersihkanlah agar hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Ketika firman-Mu diwartakan, biarlah kami cepat-cepat menangkap, menyimpannya di dalam hati kami sebagai harta yang begitu berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini Engkau singkapkan yang tersembunyi bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap anak-anak-Mu. Jamahlah setiap yang hadir pada malam hari ini. Jangan Engkau lewatkan satu pun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendoakan semua wujud-wujud. Mari kita angkat tangan kita, kita mau arahkan ke layar. Tuhan, pandanglah Tuhan, jiwa-jiwa yang sedang bertobat, yang sedang melakukan retret pemurnian hati. Engkau jamah satu persatu Tuhan, baik yang namanya tercantum di sini maupun yang tersimpan di dalam hati kami. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan, buka jalan
untuk membawa mereka pulang ke hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, untuk pemulihan keluarga-keluarga, Engkau tahu Tuhan perjuangan anak-anak-Mu dalam keluarga mereka ketika kasih di dalam keluarga menjadi tawar. Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau ubah air menjadi anggur. Engkau persatukan kembali suami yang berpisah dengan istrinya, istri yang menjauh dari suaminya. Segala roh-roh perpecahan di dalam keluarga, saat ini, pada malam hari ini, kami mau tolak dan kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan yang membuat hati anak-anak jauh dari orang tuanya, saat ini Tuhan, Engkau hantar kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pemulihan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, selain nama-nama yang ada di sini, begitu banyak anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan dalam ekonomi mereka. Tuhan, kami mohon dengan sepenuh hati, kami meminta pertolongan hanya daripada-Mu. Bukalah tingkap-tingkap dari langit, awan-awan gelap yang menutupi berkat-berkat kami saat ini, Engkau singkirkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau curahkan berkat bagi anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada-Mu. Engkau pulihkan keuangan mereka, Engkau cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Keluarga mereka butuhkan, orang tua mereka butuhkan, anak-anak mereka butuhkan. Engkau cukupkan Tuhan, untuk sekolah anak-anak mereka, untuk kebutuhan hidup mereka Tuhan. Engkau penuhi satu persatu Tuhan, setiap hari Tuhan, setiap hari Tuhan. Jangan biarkan mereka meminta-minta, jangan biarkan mereka meminjam-minjam Tuhan, tetapi Engkau Tuhan penuhi mereka Tuhan. Engkau bantu melunasi hutang-hutang mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk pembebasan dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar mengatasi segala-galanya. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu yang saat ini mencengkeram anak-anak-Mu, kami mau lepaskan, kami mau patahkan rantai-rantainya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu. Begitu banyak yang sedang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan. Engkau datang untuk membebaskan kami dari sakit penyakit Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau menghendaki kami sehat, kami kuat. Segala sakit penyakit yang datang dari iblis, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau basuh anak-anak-Mu Tuhan dengan darah suci-Mu, dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu ini berdoa untuk anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang siang malam melakukan pekerjaan-Mu, melayani di dalam komunitas ini. Mereka yang siang dan malam memberikan waktunya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Baik mereka yang tampil di depan maupun di belakang layar Tuhan.
setiap tim, setiap unit, mereka yang begitu sibuk Tuhan. Tidak ada yang tahu Tuhan, tetapi Engkau tahu Tuhan. Mereka yang pada malam hari ini datang jauh-jauh hanya untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, melayani pujian pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati satu persatu anak-anak-Mu yang melayani Engkau, melakukan pekerjaan-Mu, melayani jiwa-jiwa, membalut luka-luka mereka. Engkau berkati Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau karuniai dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang memberikan sumbangan materi, pikiran, apapun juga Tuhan, Engkau yang balas mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini Tuhan, kami serahkan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kesaksian dari Pak Andreas. Dipersilakan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Baik, selamat malam Pak Paulus, Suster, dan Bapak Ibu. Ini menyangkut tentang bagaimana saya mengalami luka batin. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kedengaran ya suaranya ya? Oke. Karena saya disakiti terus-menerus dengan perkataan-perkataannya. Saya mencoba untuk sabar, tapi saya rapuh, saya gagal. Terus kemudian ada pikiran, ada perkataan begini, orang baik kalau dijahatin, disakitin terus-menerus jadi jahat. Nah, itu yang selalu timbul di dalam pikiran saya. Sehingga luka batin itu menyebabkan saya mengalami kepahitan. Kepahitan itu gampang kecewa, gampang marah. Ingat terus tentang kekurangan orang yang menyakiti kita itu. Pikiran kita, perkataan kita jadi gak benar. Jadi kasar. Selalu ingat terus apa yang dia perbuat kepada kita. Ini kepahitan. Di dalam pelayanan, saya juga gara-gara kepahitan saya tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Hasilnya apa? Hasilnya di tangan kiri saya ini ada benjolan. Benjolan kecil, kemudian semakin membesar dan semakin mengeras. Tidak hilang. Saya coba untuk kasih minyak, nggak hilang. Benjolan itu makin mengeras. Kemudian ketika saya ikut PD, waktu itu pembawa firman-Nya itu adalah Suster Renata yang bercerita bahwa mana yang lebih mudah, dosamu diampuni, atau bangunlah dan angkatlah tikarmu. Kembalilah ke rumahmu. Hikmat yang saya dapat itu adalah ke rumahmu itu kan ada di dalam hati. Hati kita ini kan ada bait Allah. Saya cerita itu dengan Suster Renata.
Kata suster gini, Mas, banyak orang sakit keras karena sulit untuk mengampuni. Iya, suster, gitu. Saya jadi teringat tentang benjolan yang di tangan saya ini. Jadi yang saya dapat peroleh mengenai hal ini itu adalah kalau kita dapat firman, itu jangan di-skip. Mungkin nggak berguna, nggak bermanfaat untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya iya. Waktu itu saya juga baca tulisan firman dari Pak Paulus mengenai ayat ini. Bagaimana kita datang untuk meminta pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan, setelah itu dia memberikan kesembuhan. Saat itu saya memutuskan untuk berdoa pada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku memberikan pengampunan ini untuk dia. Ampuni aku terus. Mengampuni aku juga. Itu terus yang saya ucapkan. Kemudian saya pegang tangan kanan saya itu, berdoa untuk kesembuhan. Sembuhkanlah aku, Tuhan. Lalu yang saya perbuat ketika saya sudah mengatakan itu, ada dorongan supaya saya harus menemui dia. Saya ngobrol dengan dia, tahu nggak apa yang terjadi? Dia sehat-sehat saja, tapi saya sakit. Orang yang menyakiti saya sehat-sehat aja, tapi saya yang sakit. Dianya nyantai. Di situ saya memutuskan, saya nggak mau memelihara luka batin, saya nggak mau memelihara kepahitan. Nah, ketika hal itu saya lakukan, benjolan itu perlahan-lahan mengecil dan saat ini hilang. Saya adalah orang yang beruntung yang ditangkap Tuhan. Saya dikenalkan 5 senjata Allah. Tapi ternyata itu tidak cukup. 5 senjata Allah juga perlu untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saya belajar semua ini pada Tuhan. Sehingga saya mendapatkan kesembuhan. Dan tidak ada benjolan lagi, puji Tuhan, di tangan saya, tangan kiri saya. Jangan simpan kepahitanmu. Kepahitan itu dapat merusak jiwamu, tidak hanya merusak jiwamu, tapi juga merusak tubuhmu. Dan itulah yang dikehendaki oleh si jahat, agar kamu sakit. Tapi cara Tuhan untuk menyelamatkanmu, melebihi dari segala akal budi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andreas, luar biasa. Semoga kita semua selalu mau mengampuni. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yuk kita foto dulu ya sebelum kabur, sebelum mungkin ada 1-2 yang mau memberikan kesaksian.